Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini tema bulanan kita adalah kasih. Dan kita masuk ke seri yang keempat. Udah bisa? Kasih. Baik, kita akan baca daripada sebentar. Ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Perikop ini berbicara tentang kasih. Mari saya mau saudara supaya ingat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Jadi ada berapa ayat? 13 ayat. Jadi kalau saudara ingat tentang kasih di mana? Oh, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Nah, pasal Korintus 13 ini berbicara tentang kasih. Korintus 12 berbicara tentang, saya tulis di sini, rupa-rupa karunia Allah tetapi satu roh. Itu 12. Lalu Korintus 14 menuliskan judulnya sekali lagi tentang karunia Allah. Jadi Paulus yang menulis surat Korintus ini berbicara tentang karunia Allah yang diberikan kepada setiap kita orang Kristen. Ada 2 pasal, Korintus 12 dan Korintus 14. Tetapi di tengah-tengahnya dia taruh Korintus 13, yakni kasih. Kasih itu penting karena banyak orang punya karunia tapi tidak ada kasih. Mari kita mulai. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Di sini Paulus menuliskan, kalaupun kita bisa berbahasa, berbagai bahasa hebat dalam pelayanan kita, tetapi tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 3 minggu yang lalu saya memberikan contoh tentang simbal seperti gong yang berkumandang dan juga canang yang bergemerincing seperti bunyi uang. Saudara masih ingat? Ada yang ingat boleh angkat tangan? 3 minggu yang lalu ya. Nah, tetapi ada satu pandangan lain tentang ayat ini. Gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing itu adalah bercerita tentang cara-cara ibadat-ibadat agama yang lain. Jadi pada waktu itu mereka menyembah dewa-dewa di Yunani dengan cara pukul simbal, pukul gong. Dari zaman dulu itu. Karena itu sampai juga ke Indonesia. Kalau kejawen pakai gong, tong tong. Sumpranya dari dulu seperti itu. Gong yang berbunyi dan canang yang gemerincing. Sampai di China juga kalau ada yang pembukaan barongsai dan sebagainya, cang 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 cang. Nah, Paulus berkata bahwa kalau kamu tidak punya kasih, pelayanan buat para pemain musik, para singer kita semua yang menyanyi pada hari ini, itu kalau tidak ada kasih seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan Paulus seolah-olah menyampaikan bahwa tidak ada bedanya kamu dengan agama yang lain. Yang berteriak-teriak dari pagi sampai sore, yang pakai gong, simbal dan sebagainya. Kamu dengan musik, alat semua, tidak ada bedanya kalau tidak ada kasih. Lalu diteruskan ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, saya catat di sini, segala rahasia itu kosong, tidak ada faedahnya. Bisa bernubuat, bisa membaca orang, kadang-kadang Tuhan memberikan karunia. Lalu dikatakan bisa berbahasa roh. Karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, bahkan memiliki seluruh pengetahuan. Disebut gini, pengetahuan dalam khotbah, pengetahuan dalam ilmu, jenis ilmu apapun. Dikatakan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, atau kebanyakan dalam dunia pelayanan punya iman untuk memperbesar gereja, punya iman untuk buka-buka cabang gereja, punya iman untuk semuanya yang hebat-hebat. Tetapi Paulus berkata tanpa kasih semua nol. Kosong. Rupanya karunia itu Tuhan berikan buat setiap kita yang melayani Tuhan.
Amin. Ada yang karunia untuk menggembala. Hari ini saya mengembalakan. Lalu ada juga karunia sebagai worship leader. Diberikan oleh Tuhan karunia-karunia tersebut. Ada juga yang memimpin dalam musik yang luar biasa. Seperti Pak Ryan, ada juga yang diberikan talent seperti Clement di belakang yang mengatur sistem produksi daripada gereja ini. Tuhan berikan talenta-talenta seperti Pak Janes yang mengatur, menggambar lahan parkir gereja. Tetapi dikatakan seperti ini. Semua karunia itu bisa jalan loh. Tanpa kasih. Bisa. Sangat bisa. Saudara renungkan ini. Semua karunia, semua pengembalaan, semua gereja, rodanya tetap berjalan. Tanpa kasih itu bisa. Tetapi Paulus berkata itu kosong. Saya kasih contoh. Tadi pagi saya cerita ada seorang, karena saya dari Kupang, NTT, ada seorang pendeta dari Timor. Dia cerita ke saya begini. Dia seorang pendeta Gemim. Orang Gemim itu lebih kepada gereja Protestan. Belajar firman dan juga sangat disiplin dalam kekristenan. Dia diundang pada satu festival doa daripada banyak hamba Tuhan yang berkumpul. Lalu mereka disuruh berdoa 12. Dan 2 orang hamba Tuhan dari Timor ini masuk ke ruangan itu di Surabaya kalau tidak salah. Mereka masuk, lalu mereka dikumpulkan 12 orang dan mulai berdoa. Dan dari 12 orang yang berkumpul ini, 10 orang berbahasa roh. 10 orang berbahasa roh. Oh rabaya syaralaba, oh berbahasa roh. Karunia berbahasa roh. Lalu 10 orang ini mulai saling merangkul satu sama yang lain. Saudara, jadi mereka merangkul berdoa bersama. Saudara pernah lihat ya orang berdoa bersama dan mereka mulai berbahasa roh. Tetapi 2 orang hamba Tuhan yang dari Timor ini tidak bisa berbahasa roh. Karena mereka percaya itu karunia dan mereka tidak mau ikut-ikutan. Tapi karena mereka hanya berdua yang tidak bahasa roh, mereka tidak dirangkul. Yang dirangkul cuma 10 aja gini. Tapi dalam satu grup. Maka mulailah teman pendeta orang Kupang yang lucu ini. Dia mulai sikut temannya, kasih kode. Mari ketong keluar betom bahasa. Terus teman satu angkat dia punya alis, dia bilang, mari sudah. Bahasa Timor kok? Bahasa Timor. Dan mereka mulai bilang, nas laloe, jagung bose, daging sei. Terus teman yang satu bilang, haleluya, Yesu baik, Yesu ketong pung temang. Daging sei. Dah, mereka temui yang lain 10 orang. Oh, mereka bahasa roh juga. Dan mereka mulai dengan kasih memeluk jadi 12 orang. Saudara mulai mengerti sini? Bahwa karunia bisa dijalankan tanpa kasih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan ini sangat ya dan amin. Semua pelayanan, semua yang kita lakukan bisa kita lakukan tanpa kasih. Tapi Paulus mengingatkan kita harus ada kasih itu di tengah. Ingat sekali saudara, kasih itu bukan karunia. Kasih bukan karunia. Kasih itu buah roh. Buah roh itu dihasilkan dari berakar dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berakar dengan Tuhan Yesus, harusnya buahnya ada. Karena itu pada waktu Tuhan Yesus datang, waktu dia lapar dia jalan ke pohon ara, dia tidak menemukan buah. Dia marah. Jangan sampai Tuhan Yesus datang kepada jemaat gereja, kepada pengembalaan, dia datang, wah sepertinya ini pohonnya bagus nih, gerejanya ramai ya, parkirnya penuh, lalu dia tidak menemukan kasih di sana. Hati-hati, Tuhan marah. Amin. Nah mari kita lanjutkan saudara. Kita masuk ke dalam kasih. Kita pelan-pelan belajar. Kasih itu sabar. Mari kita baca 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Saya lihat ke kanan kiri. Saudara, kasih itu sabar. Sabar itu ya saudara di dalam rumah tangga sabar. Tadi pagi saya cerita ada seorang di sini namanya Pak Tampu Bolon yang sudah berjemaat di gereja ini lebih dari 30 tahun.
Mereka sekeluarga ini, kata anaknya, nggak ada romantis-romantisnya, saudara. Orang Batak, polisi lagi, Pak Tampu Bolon. Setiap ibadah minggu dari 15 tahun yang lalu, ya, setiap ibadah selesai, bapaknya selalu naik motor pulang, langsung pulang. Dan setiap kali saya turun mimbar bersama tim pelayan, ibunya dan anak-anak selalu ada di bawah. Loh, bapak mana? Pulang. Loh, kok bisa begitu? Iya, bapak selalu mau pulang duluan, nggak tahan mau nunggu. Oh, jadi ternyata waktu itu saya baru menikah dan saya pikir, oh boleh ya begitu ya. Lalu saya pandang istri saya. Saudara, saya lihat istri saya. Boleh juga nih, saya pulang dulu ya. You yang urus nanti gereja, saya pulang dulu. Dan istri saya lihat saya, jangan dicoba. Istri saya bilang, jangan coba. Mau berani pulang dulu, kena marah di rumah. Nah, saya mau cerita apa? Bahwa selama puluhan tahun mereka itu sabar. Ya, istrinya sabar, mengerti akan suaminya. Demikianlah juga kita harus tahu kasih itu sabar. Mari baca bersama saya 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati itu artinya hatinya itu murah. Murah artinya gampang dapetin hatinya. Orang yang penuh kasih gampang untuk didapetin hatinya. Sehingga dia membantu pun, memberikan bantuan, dompetnya pun gampang untuk menolong orang. Katakan amin. Kasih itu murah hati. Lalu yang selanjutnya ditulis, kasih itu tidak cemburu. Bahasa aslinya ternyata bukan cemburu, tetapi bahasa aslinya lebih tepat ditulis kasih itu tidak iri hati. Seorang penulis menuliskan arti kata iri hati dalam bahasa Indonesia. Seorang penulis Kristen, dan saya rasa cukup bagus dan saya kutip buat saudara semua di sini. Kata iri hati itu bukan berarti bagaimana cemburu dan sebagainya. Kata iri hati diperhatikan, bukan marah karena kita dijelekan, tetapi marah karena orang dipuji. Betul nggak? Kata iri hati itu bukan marah karena kita rugi, tetapi marah karena lihat orang lain untung. Kata iri hati itu marah bukan karena kita direndahkan, tapi marah karena lihat orang kayak gitu kok ditinggikan. Itu iri hati. Mari kita baca, kasih tidak iri hati. 1, 2, 3, kasih tidak iri hati. Amin, saudara. Jangan iri hati, merusak diri kita sendiri. Lalu dikatakan kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apa itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong? Memegahkan diri itu artinya berkata-kata yang tidak ada. Itu memegahkan diri. Contohnya begini, kalau sombong itu berkata-kata sesuai dengan realita tetapi menyombongkan. Misalnya contoh begini. Satu waktu ada orang dari gereja Reform mampir ke sini. Setelah ibadah dia tanya ke saya, Pak Albert ini lulusan S2 teologi mana? Ini memegahkan diri ya. Contoh, oh saya dari Amerika. Itu dari Amerika. Saudara jujur, saya sekolah teologi aja enggak, saudara. Nah, itu namanya memegahkan diri. Memegahkan diri itu, Bapak pernah bikin proyek apa? Oh, saya proyek ini semua, itu jembatan tol itu semua saya yang buat. Nah, misalnya, padahal saudara bukan. Itu namanya memegahkan diri. Tetapi kalau sombong itu begini. Pak Albert lulusan sekolah teologi mana? Oh, saya sih... Saya nggak lulusan sekolah teologi ya, tapi lihat jemaat saya banyak. Saudara ngerti? Itu sombong. Kasih tidak seperti santai aja, saudara. Santai aja. Kasih. Ya, mari kita baca, kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong. Ayo selanjutnya, yang kelima, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Beberapa terjemahan menuliskan arti kata tidak sopan
yakni saya jelaskan hanya dua saja di sini. Yang pertama, tidak sopan itu berkaitan dari tulisan Paulus yang lain, dari kitab yang lain, surat yang lain, adalah tidak homoseksual atau LGBT. Kasih tidak ke arah sana. Gereja dengan jelas menyatakan, jangan, itu bukan ke sana. Katakan amin. Buat anak-anak muda, tidak arahnya ke sana. Kalau bukan gereja yang mau ngomong siapa, itu salah jalan kalau ke sana. Kasih tidak seperti itu. Amin. Yang kedua, dikatakan yang tidak sopan itu berkaitan dengan cara berpakaian. Jadi kasih itu sopan dalam berpakaian, bertata krama. Itu kasih. Lalu kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Lalu yang berikutnya, kasih tidak pemarah. Katakan pemarah. Pemarah itu, marah boleh, tapi pemarah itu berbahaya. Kasih tidak marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Apa aja marah, alasan apa aja cari marah. Kasih tidak seperti itu. Lalu kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Katakan amin. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Satu waktu ada sebuah cerita, saya pernah baca di sebuah buku. Tuhan itu seumpama seorang nelayan. Dia ambil semua dosa kita. Dia taruh ke dalam sebuah karung. Dosa Albert, dosa ini, dia taruh semua dalam karung. Lalu dia pergi ke tengah laut, sampai ke tengah laut, dia lempar itu karung diisi dengan besi dan sebagainya supaya terbenam sampai ke dasar laut. Lalu dia taruh sebuah bendera di kapal itu, dia tulis jangan memancing di sini. Saudara ngerti maksudnya? Tuhan itu buang semua dosa kita ke tubir laut, lalu dia tidak mengungkit kesalahan kita. Demikian juga kita dengan sesama. Tidak usah menyimpan kesalahan orang lain. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang keenam, mari kita baca, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kata ini menarik sekali karena dikatakan ia kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Paulus mau menuliskan seperti ini Bapak Ibu. Catat baik-baik ya. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saya ulangin lagi. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau engkau disakiti, ampuni, yang balas nanti serahkan aja ke Tuhan. Ada ayat yang berkata pembalasan adalah hakku. Jadi berarti itu adalah dihitung Paulus sebagai kebenaran. Tetapi ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Perhatikan di sini, kenapa disebut tidak adil? Karena kalau manusia diberikan hak untuk membalas. Saya tanya saudara, kalau saudara disakiti, saudara balesnya sama atau lebih parah? Ayo. Sama atau lebih parah? Bahkan dalam Alkitab kita perjanjian lama, Lamek dikatakan aku membunuh dia karena dia melukai aku. Loh, dia dilukai tapi malah balas membunuh. Karena itu kita itu tidak adil dalam membalas. Kalau kita mau balas orang selalu lebih, kalau bisa lebih hancur dia. Karena itu Alkitab dengan kasih serahkan kepada Tuhan. Tuhan saja yang balas. Amin. Ayat 7 kita baca sama-sama. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya berdoa saudara semua kuat menanggung segala sesuatu dalam kehidupan. Katakan amin. Mari kita lanjutkan. Nah, ada dua perintah Tuhan Yesus yang penting yang saya baca di sini. Yang pertama adalah mari kita baca 37, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ini adalah dua hukum utama yang diajarkan Tuhan Yesus tentang hukum utama dalam dunia. Kita simpulkan seperti ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri, mengasihi sesama. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Dengan cepat, ada seorang anak muda yang kaya datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum. Tuhan bilang, jangan membunuh, jangan berzina, hormati ayah ibu, kasihi sesamamu dan sebagainya. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lihat baik-baik, kata Yesus kepadanya, jika engkau mau sempurna, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Berkaitan sama uang. Berkaitan sama uang. Lihat ya, yang kedua. Kalau saudara mau mengasihi Tuhan, lihat nih. Carilah kerajaannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Ayat 32, baca bersama saya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Stop. Kawanan kecil artinya dia berbicara ini bukan kepada orang kaya. Orang-orang yang biasa, orang-orang yang ada di padang. Dia berbicara kepada mereka, hai orang-orang yang kecil, dengarlah ini. Dia tulis ayat 33. Jual milikmu, berikan sedekah. Buatlah pundi-pundi yang tak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak habis, tidak dapat dekati pencuri, dan tidak dirusakkan ngengat. Lalu ayat 34 baca bersama saya 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Rupanya kasih kepada Tuhan itu dekat urusannya dengan persembahan. Alkitab loh yang nulis. Karena hartamu berada di mana, di situ juga hatimu berada. Jadi caranya gimana? Belajar untuk mempersembahkan yang baik dengan Tuhan. Karena itu hati yang berbicara. Itu mengasihi Tuhan. Tapi saya mau lebih dalam. Yang kedua. Tadi ada 3 ya. Mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi diri sendiri. Yang ketiga, mengasihi sesama. Mengasihi diri sendiri ini yang menarik. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 4. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan itu menganggap saudara semua berharga. Tuhan menganggap saudara semua mulia. Tuhan menganggap saudara semua ini dikasihi Tuhan. Sangat dikasihi Tuhan, sangat berharga. Tapi seringkali kita ini enggak menganggap diri kita ini berharga. Termasuk saya. Sering ngerasa diri enggak berharga, lihat ya. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Orang suka buat perhitungan terhadap dirinya. Karena itu Alkitab menulis, Tuhan, atas ya, mengasihi Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang lain. Selalu connect, atas, kita, sesama. Seringkali kita membuat perhitungan dalam diri kita sendiri, karena itu kita dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu juga. Mari kita lanjutkan tentang mengasihi diri. Mari baca ini ayat cukup dalam buat saudara semua. Mari baca 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ini buat orang tua di sini. Saya mau share. Saya bukan dari keluarga yang mampu. Dan saya harus cerita, dan ini menurun kepada saya. Sehingga saya sering kasih putri saya uang untuk dia makan di mall. Di food court ya Pak, makan di mall. Tapi buat saya sendiri,
Saya suka makan tempe, tahu, dan suka nongkrong di warteg, tempat-tempat yang murah sekali. Sampai firman ini datang kepada saya mengerti. Seringkali kita pukul kita punya diri di bawah. Biar orang lain aja yang maju. Alkitab berkata, itu kamu sakit nak. Alkitab mengajarkan kita nih, dengar saudara-saudara. Tuhan memberikan mana yang cukup bagimu dan bagi seisi rumahmu. Katakan amin. Jadi kalau saudara mau anak saudara sekolah yang baik, hidup yang baik, dengar firman Tuhan. Tuhan juga mau kamu, bapak, ibu, hidupnya juga baik. Gak usah pukul diri kita sendiri sampai taruh badan, orang bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. No need. Tuhan mengasihi engkau. Engkau berharga di mata Tuhan. Dan diri kita sendiri harus tahu, terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami hidup yang baik dan berkecukupan. Katakan amin. Engkau dan seisi rumahmu. Tapi iblis itu datang menghancurkan kasih ini. Lihat saudara. Dia tukar kasih dengan uang. Lihat ini. Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, jerat dalam berbagai nafsu dan kehambaan, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Oleh uang, kamu pukul kamu punya diri sendiri. Kerja sampai jam 3 pagi. Lah iya kalau ada project. Tapi kalau setiap hari kayak gitu, pukul kita punya diri sendiri. Alkitab bilang kamu salah. Kalau kamu tidak bisa mengasihi apa yang Tuhan sudah beri, how can you love others? Tidak bisa. Ayat 10 baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Lihat baca dengan kuat dengan 1, 2. Sebab oleh memburu uang, banyak orang menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara mulai lihat, ego kalah sama uang. Oh siapa? Siap salah. You pukul you punya diri terus. Oh saya aja yang salah, saya aja yang tanggung. Biar anak-anak saja yang maju saya. Hari ini Tuhan berkata, kasihi dirimu, engkau berharga di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan. Because God, Tuhan itu sayang engkau dulu. Lalu dia sayang istrimu, dia sayang anak-anakmu juga. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik ingin memberkati anak-anakmu tapi menyiksa bapaknya? Enggak. Hey, itu bukan bapak yang saya kenal. Satu keluarga diberkati, satu keluarga makan yang baik, satu keluarga punya rumah yang baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari taruh tangan dari saudara, katakan terima kasih Tuhan untuk hidup yang sudah engkau beri. Hidup yang baik bagiku, katakan bagiku, bagi keluarga, dan bagi seluruh rumahku. Dalam nama Yesus. Amin. Kita lanjutkan terakhir saudara. Terakhir. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ini masih 1 Korintus 13. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Dan aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Lalu ayat selanjutnya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar, tapi nanti kita melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ini bicara di surga nanti.
Di surga nanti yang dilihat cuma kasih, bukan karunia kita. Bukan. Ayat 13, baca bersama saya 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Lihat, saya buat rangkuman dari 1 Korintus 13 yang ditulis oleh Paulus adalah seperti ini. Urutannya itu bahasa roh, lalu para nabi yang bernubuat, lalu pengetahuan, khotbah, skill, karunia, dan sebagainya. Itu dianggap oleh Paulus, saudara lihat sebelah kanan, bahasa roh itu seperti perkataan anak-anak. Lalu nubuat dikatakan itu perasaan anak-anak. Hebat ya, rapi sekali Paulus. Pengetahuanmu itu hanya seperti pikiran anak-anak. Karunia-karunia di atas bahasa roh, nubuat, pengetahuan itu kalah dengan 3 hal. Yang namanya iman, harap, dan kasih. Tapi dari antara iman, harap, kasih, paling besar itu kasih. Mengasihi Tuhan, saudara tadi belajar. Lucu ya, terkait dengan uang. Mengasihi diri sendiri juga terkait dengan uang. Mengerikan sekali. Yang terakhir saya bilang ini seperti sebuah circle. Mengasihi sesama, baru dia bisa jadi circle. Seorang, tadi pagi saya baca sebuah cerita kesaksian dari orang bernama Melinda Lim, umur 7 tahun diperkosa oleh kakeknya. Lalu mengalami stres, lalu dia mulai gemuk, umur 11 tahun gemuk sampai 80 kilo lebih. Lalu setelah itu dia dibully oleh teman-temannya di Singapura. Melinda Lim ini lalu berjuang dengan keras, kurusin berat badannya. Dia menjadi kurus, dia belajar, lalu akhirnya dia diterima menjadi pramugari Singapore Airlines. Sejak itu dia mulai mengenal akan tas-tas branded dan segala macam. Dia mulai mengisi kekosongannya tentang dirinya yang seperti ada luka dalam dirinya itu. Lalu dia menikah pun tidak tahan, 1 tahun akhirnya cerai. Setelah cerai dia mulai masuk dalam suicidal thought, mulai pikir untuk anxiety dan sebagainya, mulai melukai dirinya dan sebagainya. Sampai satu hari seorang Kristen mengajak dia, mari ikut saya. Oh, saya tidak mau ke gereja, tidak usah, ikut saya pelayanan ke rumah yatim piatu, bekas anak-anak yang tidak diterima oleh orang tuanya, anak-anak yang susah, mungkin seperti Ibu Grace banyak menolong anak-anak. Lalu dia tersentuh hatinya di situ. Dia mulai mengasihi sesamanya, mulai melayani yatim piatu, menolong mereka. Kasih itu didistribusikan. Dibagi. Apa yang ada saya bagi. Waktu kasih itu didistribusikan, mendadak Melinda Lim berkata, hidup saya penuh Pak. Hilang semua rasa anxiety, suicidal, pemikiran yang miring-miring, karena dia didistribusikan. Jadi saudara lihat, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, tapi terakhir saudara harus jadi distribusi kasih Allah buat sesama kita. Dan itu seperti circle yang membuat hidup kita penuh, penuh, dan penuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.